Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Mindah dengan NPM A1G022058. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengelolaan pendidikan. Di video kali ini kita bakalan bahas apa ya? Yuk ikutin apa yang bakalan kita bahas pada materi kali ini. Oke, pada bab ini bab 2 yaitu tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Baiklah, di sini apa sih itu tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan? Mari kita lihat apa saja yang kita bahas pada bab ini. Dua ini apa saja yang bakalan kita bahas? Berikut pembahasan materi yang bakal kita bahas. Yang pertama yaitu konsep dasar kepala sekolah. Kedua, syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Ketiga, ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Keempat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Kelima, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Dan yang terakhir, peran kepala sekolah. Ada 6 pembahasan materi yang bakalan kita bahas pada bab ini. Mari kita simak. Baiklah, pembahasan pertama kita yaitu materi konsep dasar kepala sekolah. Kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan, yaitu berupa lembaga pendidikan baik itu SD, SMP, SMA, dan yang lainnya, atau disebut juga sekolah, dan menggerakkan, memengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Itu merupakan pengertian dari konsep dasar kepala sekolah. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Berikutnya, kita akan membahas syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Apa saja syarat-syarat menjadi kepala sekolah? Kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. 1. Memiliki kualifikasi akademi sarjana, yaitu seperti S1 atau diploma 4, atau yang bisa disebut D4. Kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Kedua, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya yaitu 56 tahun. Ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing kecuali di taman kanak-kanak atau Rohdatul Atfal memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. 4. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C bagi pegawai negeri sipil dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Berikut itu adalah syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu ciri-ciri kepala sekolah efektif. Apa saja sih ciri-ciri kepala sekolah efektif? Menurut Surgio Pani dan kawan-kawan, diidentifikasi 5 ciri kepala sekolah yang mengagumkan, yaitu 1. Memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenai keteraturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan-perubahan yang terjadi. 2. Sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. Ketiga, memiliki kemampuan mendengar. Keempat, senang bekerja sama dengan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Kelima, toleran terhadap situasi ambiguitas dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. Berikut adalah ciri-ciri kepala sekolah efektif. Dapat kita terapkan dan kita lihat pada kepala sekolah sekarang ini. Apakah sudah termasuk kepala sekolah yang efektif? Dan selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya. Materi yang bakalan kita bahas yaitu tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Purwanto, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan.
baik sifat maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional, demokratis. Maka sifat kepemimpinan dan manajemen sekolah pun harus berubah dan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Jadi, sebagai pemimpin atau kepemimpinan pendidikan, kita menyesuaikan dengan negara kita, sebagaimana yang tadi dijelaskan pada materi ini, yaitu sesuai dengan demokratis negara. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, yaitu menyesuaikan kualitas kependidikan atau sekolah berdasarkan kemajuan zaman atau kemajuan bangsa. Kita lihat ke materi berikutnya. Baiklah, pada materi kali ini yaitu kita akan membahas fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Stoner, mengungkapkan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu 1. Bekerja dengan melalui orang lain. 2. Dengan waktu dan sumber yang tak terbatas, mampu menghadapi berbagai persoalan. Ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Kelima, sebagai juru penengah. Keenam, seorang politis. Ketujuh, yaitu seorang diplomat. Dan yang terakhir, yaitu mengambil keputusan yang sulit. Berikut adalah materi tentang fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Baiklah, kita lanjut pada materi kita yang terakhir, yaitu peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah itu sendiri yaitu ada 3. Pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. 1. Peran kepemimpinan kepala sekolah. 2. Peran manajerial kepala sekolah. Dan yang terakhir yaitu peran kurikulum pengajar atau pengajaran kepala sekolah. Berikut adalah peran kepala sekolah. Ini merupakan materi kita yang terakhir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pembahasan materi kali ini, yaitu tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Semoga dari video yang saya buat dapat membantu teman-teman sekalian dalam memahami apa itu tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.